Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Prasetyo Milan dengan NIM 190231504 Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang perpindahan panas untuk kebutuhan perkuliahan semester 4. Jadi, topik pembahasan yang akan saya bawakan adalah tinjauan umum, dan yang kedua adalah mekanisme perpindahan panas. Topik pertama adalah tinjauan umum. Jadi untuk definisi yang pertama adalah definisi tentang panas. Jadi teman-teman, panas adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari satu objek ke objek lainnya atau bahkan dapat menimbulkan kerugian atau hilangnya energi dalam bentuk lain. Jadi panas itu adalah bentuk energinya, dan energi ini atau energi panas ini dapat berpindah dari benda satu ke benda yang lain. Mekanisme perpindahan panasnya akan dijelaskan di topik yang selanjutnya. Nah, untuk definisi perpindahan panas itu apa sih? Perpindahan panas itu dideskripsikan sebagai aliran energi panas yang terjadi akibat adanya perbedaan temperatur atau suhu, dan juga bisa diakibatkan adanya perubahan suhu tersebut. Panas mengalir dari tempat atau benda yang suhunya tinggi ke tempat atau benda yang suhunya itu lebih rendah. Suhu tinggi itu maksudnya suhu yang lebih panas ya daripada suhu yang rendah. Suhu rendah itu kan otomatis suhunya yang dingin. Nah, apa sih kegunaan dari perpindahan panas atau heat transfer? Jadi perpindahan panas ini memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama yaitu untuk merencanakan alat penukar panas atau alat pertukaran panas. Biasa kita kenal sebagai heat exchanger. Contoh heat exchanger di pabrik semen itu ada di rotary kiln yang menggunakan sistem chain di dalam kilnnya. Jadi rantai di dalam rotary kiln itu berfungsi sebagai heat exchanger. Jadi panasnya itu akan diratakan atau dipindah-pindahkan agar merata seluruh area rotary kiln. Lalu fungsi kedua yaitu untuk menghitung kebutuhan media pemanas atau pendingin pada suatu reboiler, kondensor atau dalam kolom destilasi. Fungsi ketiga yaitu untuk perhitungan furnace atau dapur pembakaran. Biasanya itu digunakan pada pembuatan baja ataupun besi campuran atau besi alloy. Fungsi keempat yaitu untuk perancangan kettle uap atau boiler. Fungsi yang kelima yaitu untuk perancangan reaktor kimia. Sebenarnya heat transfer ini atau perpindahan panas ini masih punya banyak kegunaan selain yang saya sebutkan barusan. Nah, jadi kan kita kenal dalam heat transfer ini ada beberapa istilah seperti panas, perpindahan panas, temperatur, dan juga kalor. Nah, perbedaan antara temperatur dan juga kalor atau panas itu apa sih? Nah, untuk temperatur atau suhu itu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Dinyatakan dalam satuan Celcius, Kelvin, Reaumur, dan juga Fahrenheit. Nah, sedangkan untuk kalor, kalor itu adalah bentuk energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu atau perubahan suhu. Jadi secara simpelnya kalor itu bentuk energinya. Nah, untuk temperatur atau suhu itu derajat pengukuran energi tersebut. Jadi derajat untuk mengukur energi panas tadi. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai konduktivitas termal. Apa itu konduktivitas termal? Jadi konduktivitas termal adalah sifat bahan yang menunjukkan seberapa cepat bahan itu dapat menghantarkan panas konduksi. Nah, kalau bahan tersebut cepat atau baik atau sanggup dengan
efektif menghantarkan panas, maka bahan tersebut kita namai sebagai konduktor. Nah, pada umumnya nilai K itu dianggap tetap. Namun, sebenarnya nilai K itu dipengaruhi oleh suhu atau temperatur. Jadi dalam konduktivitas thermal itu kita secara umum mengenal dua istilah, yaitu konduktor dan juga isolator. Konduktor adalah bahan yang mempunyai konduktivitas yang baik atau daya hantar panas yang baik. Sementara isolator itu bahan yang mempunyai konduktivitas yang jelek atau buruk. Nah, apakah selalu thermal? Tidak. Konduktivitas ini dapat berupa juga sebagai konduktivitas elektrik atau penghantar listrik. Nah, topik selanjutnya adalah mekanisme perpindahan panas. Dalam mekanisme perpindahan panas itu kita mengenal ada 3 jenis mekanisme secara garis besar. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, yang pertama ada konduksi nih. Konduksi itu apa? Konduksi adalah proses perpindahan panas secara merambat, yang mana artinya panas merambat melalui perantara tanpa disertai dengan berpindahnya zat perantara tersebut. Perpindahan energi panas ini terjadi karena adanya kontak langsung antar sumber panas dengan suatu benda. Contoh, apabila kita ingin memasak air menggunakan panci. Kita menggunakan panci sebagai wadah air dan untuk memanaskannya kita menggunakan api yang berasal dari kompor. Di mana proses konduksinya? Proses konduksi itu terjadi di antara api sebagai sumber panas yang melakukan kontak langsung dengan panci, sehingga terjadi heat transfer atau perpindahan panas di situ. Nah, dasar hukum yang digunakan dalam mekanisme konduksi ini adalah dasar hukum Fourier. Apa itu dasar hukum Fourier? Dasar hukum Fourier menyatakan bahwa tingkat atau rate perpindahan panas melalui sebuah material adalah berbanding lurus dengan gradien negatif pada suhu dan luas pada sudut siku pada gradien tersebut melalui di mana panas mengalir. Nah, untuk hukum ini itu dinyatakan dalam bentuk dua ekuivalen. Yang pertama adalah bentuk integral, di mana dilihat dari jumlah energi yang mengalir dari dan ke sebuah sistem secara keseluruhan, dan dinyatakan dalam bentuk diferensial, di mana dilihat dari laju alir, flux energi secara lokal. Nah, rumusnya itu ada di slide, di mana K atau kerapatan flux lokal sama dengan K konduktivitas bahan dikali A luas dikali minus dt per dx, atau bisa juga disebutkan atau dinyatakan Q sama dengan minus K delta T, di mana delta T itu merupakan gradien suhu. Lanjut, mekanisme yang kedua ada konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi antara permukaan padat dengan fluida yang mengalir di sekitarnya dengan menggunakan media penghantar berupa fluida. Fluida ini bisa berupa cairan ataupun gas. Contoh, seperti kasus yang tadi saat kita memasak air dengan panci dan kompor ya. Untuk proses atau perpindahan panas secara konveksinya terjadi di mana? Perpindahannya itu terjadi di antara cairan atau air yang kita masak dengan panci, sehingga panasnya itu akan berpindah melalui fluida yang berupa air. Jadi nanti keseluruhan panci akan panas dan juga dapat menimbulkan uap. Dan dasar hukum untuk mekanisme konveksi adalah hukum Newton. Dan macam-macam konveksi itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah konveksi alami atau konveksi bebas. Artinya perpindahan panas yang disebabkan oleh beda suhu dan beda rapat saja, dan tidak ada tenaga dari luar yang mendorongnya. Contoh yaitu sistem ventilasi rumah. Lalu untuk jenis yang kedua adalah konveksi paksaan.
Artinya perpindahan panas atau aliran gas atau cairan yang disebabkan adanya tenaga dari luar. Contohnya adalah memasak air di atas kompor. Dan mekanisme yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas yang terjadi karena pancaran, sinaran, ataupun radiasi gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan media perantara. Artinya apa? Artinya adalah perpindahan panas ini itu terjadi itu tidak memerlukan perantara untuk sampai ke benda lain. Contoh yang paling gampang atau yang paling kelihatan lah, yaitu radiasi sinar matahari ke tubuh kita. Jadi sinar matahari itu tidak memerlukan perangkat agar panas itu sampai ke tubuh kita atau ke kulit kita. Contoh lainnya adalah pancaran radiasi dari gelombang elektromagnetik dari layar handphone. Memang efeknya itu tidak begitu terasa, namun ada gelombang yang dipancarkan ke mata kita yang lama-kelamaan itu dapat menimbulkan efek yang dapat mengganggu kesehatan kita. Dasar hukum yang digunakan dalam mekanisme radiasi ini adalah dasar hukum Stefan Boltzmann. Apa itu hukum Stefan Boltzmann? Jadi hukum ini menyatakan bahwa jumlah energi yang dipancarkan per waktu dari satuan luas permukaan benda hitam ideal akan sebanding dengan kekuatan keempat suhu absolut benda hitam tersebut, atau berbanding lurus dengan pangkat 4 temperatur termodinamikanya. Jadi untuk rumusnya adalah I total sama dengan P per A sama dengan E kali konstanta Stefan Boltzmann, E kali konstansa, atau emisivitas dikali konstanta dikali luas permukaan dikali suhu pangkat 4. Kurang lebih sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.